Hai guys, jadi aku bakal nge-review film Kisah Tanah Jawa. Jadi film horor ini pertama kali yang ditayangkan oleh Iflik yang disutradarai oleh Fauzan Rizal. Film yang dibuat 6 episode ini dibuat dengan gaya yang berbeda, dengan cara mengambil gambar dari pemainnya sehingga kayak penonton akan terbawa suasana kisah nyata gitu. Jadi mereka itu kayak seorang youtuber gitu sih gitu. Oke, di awal cerita si Babon awalnya tidak percaya kalau Rio itu meninggal. Dia kayak memaksa si Andi untuk mendaki lagi gitu. Lalu mereka berdua memutuskan ke orang tua si Rio. Mereka berbicara, lalu si orang tua Rio memberi mereka uang, lalu mereka kembali ke Jakarta. Ada si tunangan Rio yang nyamperin si Andi. Dia kayak meyakinkan bahwa Rio itu masih hidup gitu. Rio masih hidup, kamu cari. Akhirnya mereka berdua, si Andi sama si Babon, mereka melanjutkan pendakian dan mereka berangkat ke Jogja. Oke, next selanjutnya waktu ia di Jogja itu mereka kayak banyak banget tantangannya. Di sana kan nggak boleh gitu pendakian karena emang ditutup di sana gitu. Tapi mereka nekat, akhirnya ada bapak-bapak yang ingin membantu mereka. Mereka itu bapak-bapak itu mau membantu mereka, cuma harus 5 orang. Jadi Babon sama Andi harus dapat teman 3 lagi. Terus mereka mencari 3 teman itu dan mereka dapat 3 teman itu, tapi tanpa sepengetahuan tujuan mereka itu apa, mendaki. Dan 3 teman itu mau diajak mendaki. Lalu mereka berangkat dan di jalur yang benar-benar dilarang, jalur yang terlarang. Di situ banyak banget hal gaib yang membuat mereka kayak aneh banget sih, ada ginian apa sih gitu. Terus di situ banyak kayak temannya ada yang kesurupan gitu. Tanpa mereka curigai, si bapak-bapak yang mau nganter dia itu ternyata kayak ritual gitu guys. Kayak dia minta tanggal lahir mereka, terus asap rokoknya ditiup ke wajah-wajah mereka gitu. Tapi mereka nggak sadar sih apa tujuannya, cuma mungkin mereka positive thinking untuk melindungi mereka gitu. Terus sampai perjalanan banyak banget itu rintangannya. Si temen ceweknya yang vlogger itu kayak mengamati si bapak-bapak itu, kok aneh banget sih, kayak kayak ritual di gunung. Ngapain sih orang ini gitu. Terus dia ketahuan, dia lari. Tapi awalnya mereka biasa aja sih. Mereka bertemu dengan si juru kunci situ, cuman mereka nggak tahu dan mereka kayak mengabaikan gitu. Lalu mereka waktu mendirikan tenda itu mereka nggak sadar foto mereka, tanggal lahir mereka itu kayak ditaruh di sesajen gitu, tapi tanpa mereka ketahui si bapak yang juru kunci itu menukar. Jadi yang meninggal itu orang yang ngajak mereka itu tadi. Jadi nggak jadi tumbal. Mereka nggak sadar kalau mereka itu dijadikan tumbal gitu. Lalu si bapak yang awalnya nganter mereka itu meninggal, dan si bapak yang juru kunci itu bilang ke mereka, menceritakan kalau mereka itu sebenarnya dari awal itu jadikan tumbal tanpa mereka sadari gitu.
Lalu sumpah si Andi tuh bener-bener egois guys. Dia kayak nggak mau ikut teman-temannya turun, dan dia naik sendiri untuk mencari Rio. Sesampainya dia di atas, dia bertemu Rio, dan Rio bilang, kamu pulang, kita udah beda alam dan aku udah senang di sini, udah bahagia gitu. Tapi dia nggak percaya. Terus dia kayak dipertemukan kayak pasar setan mungkin ya, kayak gitu. Tapi dia kayak aneh banget gitu. Terus si Andi bertemu lagi sama si Rio, kayak karak-karakan pengantin gitu guys. Jadi kayak jadi pengantinnya gitu. Dia jadi pengantinnya. Terus si Rio nyamperin si Andi nih. Dia bilang, aku udah bahagia jadi pengantin Merapi gitu. Dan Rio menjelaskan ke Andi. Lalu Andi ya sudahlah, ikhlas, meskipun dia awalnya memaksa Rio untuk pulang, tapi dia udah beda alam gitu. Lalu si Andi dia kayak tertidur gitu, terus dibantu sama si pengantin Merapi gitu, dibantu turun. Dan banyak banget korban teman mereka meninggal gara-gara pendakian itu. Si Andi yang bener-bener kekeh banget pengen mencari Rio, dia menyesal karena mengorbankan banyak temannya gitu. Dan sumpah adegannya keren guys, kayak bener-bener kita ikut terbawa suasana gitu loh gitu. Thank you, see you.